Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Ramadhani dari kelas 3C dengan nomor NIM 230900016. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai ujian akhir semester mata kuliah Jaringan Komputer 1. Yang pertama, di sini saya menambahkan switch menggunakan switch 2960, 3 switch yang kita akan berikan. Kemudian kita akan menambahkan router. Kita pakai router yang MPT. Kita tambahkan 3 router. Setelah kita menambahkan router, kita akan menambahkan PC. Masing-masing kita tambahkan 3. Kemudian lakukan yang sama lagi, kita menambahkan 3 PC lagi. Kita tambahkan lagi 3. Nah, kemudian kita gabungkan dari PC ke switch. Kita ulangi lagi seperti tadi, kita gabungkan terlebih dahulu. Lakukan yang sama seperti tadi, dari PC ke switch. Kita rapikan terlebih dahulu. Setelah itu kita akan menggabungkan lagi untuk gedung di selanjutnya. Setelah itu kita benarkan terlebih dahulu, kita rapikan. Setelah kita rapikan, setelah itu kita akan menambahkan IP terlebih dahulu per gedungnya, di mana di gedung 1 kita akan menambahkan IP 192.168, kemudian titik 0 titik 0.1 per 24 untuk gedung 1. Kemudian untuk di gedung 2 kita menambahkan IP 192.168.0.1.0 per 24. Kemudian untuk di gedung 2 dengan gedung 3 dengan IP 192.168.3.0 per 24. Nah, setelah kita menambahkan IP, kita akan menyalakan di physical TV-nya ini, kita nyalakan terlebih dulu di routernya. Terus kita akan menambahkan PT router NIM 1CG-nya di router. Kita tambahkan 1, kemudian tambahkan lagi. Kita masukkan 3. Kemudian kita nyalain. Setelah itu kita pindah ke router selanjutnya seperti tadi di bagian physical, kemudian dimatiin terlebih dahulu, kemudian kita tambahkan 4. Kita nyalain lagi, kemudian kita close. Kemudian untuk router selanjutnya seperti tadi. Sebelumnya saya akan menambahkan server terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita akan menambahkan PT routernya, kita matikan lagi. Kemudian kita tambahkan PT router NIM 1CG-nya 3 saja. Kita nyalakan. Setelah dinyalakan, kita akan menggabungkan antara switch dan routernya. Kita gabungkan dan kita pilih switch ATM 0,0/4, kemudian kita pilih ini. Setelah itu kita gabungkan lagi switch gedung 1 ke router 1 dengan 00. Kemudian dari switch di gedung 2 ke router 2. Kita ulangi lagi seperti tadi, kita gabungkan. Kita rapikan dulu. Kita gabungkan lagi dari router gedung 3. Dan itu gigabitnya kita pilih yang 1/0. Kemudian kita gabungkan lagi dari router 2 ke router 1. Gigabitnya 2/0. Kemudian kita gabungkan lagi ke gigabit yang 1. Kemudian kita gabungkan lagi. Ya, seperti ini. 3/2 ya gigabitnya ya. 2/0. Nah, setelah itu kita akan gabungkan router ke servernya. Ya. Sudah. Ini Fast 10 ya, kita klik yang ini.
Nah, setelah itu kita rapikan terlebih dahulu. Nah, kita akan menambahkan di sini itu 11.0.0.1. Kemudian sebentar. Kemudian setelah itu kita akan kita tempatkan di sini. Setelah itu kita akan menambahkan lagi untuk 11.0.0.2. Ya, kemudian kita tambahkan di gedung 2, kita akan menambahkan 5.0.0.1 ya, ini ya teman-teman, maaf salah, kurang titik. Kemudian kita akan menambahkan lagi yaitu 5.0.0.2 di bagian sini. Nah, setelah itu kita akan menambahkan lagi di bagian sini, yaitu 12.0.0.1. Ya, kita di sini di bagian sini kita letakkannya. Kemudian kita akan menambahkan lagi yaitu 12.0.0.2. Oke. Setelah itu kita akan di bagian sini yaitu 13.0.0.1 dan di sampingnya 13.0.0.2. Nah, setelah kita menambahkan ini, kita akan mengisi per isinya. Nah, dimulai dari gedung 3 yaitu di desktop IP konfigurasi, di mana IP address-nya yaitu 192.168.3.1. Kita copy terlebih dahulu di bagian sini. Kita copy IP address-nya. Sebentar. Kita copy. Kita pastekan di default gateway-nya. Nah, di IP address-nya kita ganti 3.2 ya. Udah kita close. Untuk PC selanjutnya kita desktop IP konfigurasi, kemudian dengan IP address 192.168. Ya, kita lakukan seperti tadi ya teman-teman. 3.4. Terus default gateway-nya kita ubah lagi. Kemudian kita close, kita tambahkan di gedung 1, di PC gedung 1 dengan IP address-nya yaitu 192.168.1.1. Di gateway-nya, di address-nya kita ganti 1.2. Nah, kemudian di PC selanjutnya di IP konfigurasi desktop IP address 192.168.1.3. Kita enter. Nah, kemudian kita kopikan. Setelah kita copy, kita paste di default gateway-nya. Namun, sudah. Kemudian selanjutnya, IP address-nya 1.4. Kemudian di gedung 2, isinya kita isi lagi di IP address-nya yaitu di 192.168.1.1. Nah, kemudian kita kopikan lagi. Sebelumnya kita, mohon maaf ini ada salah. Nah, kita ketik ulang lagi dengan IP address-nya 192.168.2.1. Nah, di IP address-nya kita ganti 2.2 ya teman-teman. Kita close. Kemudian di PC selanjutnya di gedung 2 IP desktop IP configuration. Nah, diganti 2.3. Kemudian di gateway-nya tetap 2.1. Nah, kemudian di PC ketiga di gedung 2 desktop IP address kita isikan dengan default gateway-nya yaitu 2.1 juga. Kemudian setelah itu kita akan beralih ke routernya. Nah, di keypad-nya itu kita menambahkan 192.168.3.1. Nah, di keypad 1/0-nya kita isikan IP address-nya dengan 11.0.0.1. Nah, di subnet-nya. Bentar. Kita di subnetnya itu diganti 255.255.255.248 ya. Kemudian di keypad 2/0-nya juga diisi juga dengan IP address. Maaf ini kebalik ya teman-teman, harusnya 12. Nah, 13.2. Nah, kemudian
kita on kan dulu. Sebelumnya kita juga on kan dulu. Nah, di KitPad 2-nya kita isi, kita on, dan IP address-nya kita isi terlebih dahulu dengan 11.0.0.1. Nah, di subnet-nya kita ganti dengan 255.255.255.248. Nah, kemudian di router selanjutnya sama, di config KitPad-nya kita isi. Kita on-kan terlebih dahulu dengan IP address 192.168.1.1. Nah, setelah itu di KitPad 1/0-nya kita on-kan terlebih dahulu. Nah, dengan IP address 12.0.0.1. Nah, kita gantikan di subnet masknya yaitu 255.255.255.248. Kemudian selanjutnya kita on-kan terlebih dahulu, kemudian ditambahkan IP address-nya 11.0.0.2. Nah, kita ganti terlebih dahulu dengan 255.255.255.248. Selanjutnya di KitPad yang 3 kita on-kan terlebih dahulu, kemudian kita tambahkan IP address-nya 255.1.1.0.0.1. Subnetnya kita ganti kayak tadi 248 terakhirnya. Nah, setelah itu kita akan beralih ke router selanjutnya. Config, kemudian di bagian interface KitPad 00-nya kita on kan, kemudian kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168, kemudian 1. Nah, setelah terisi, kita di bagian terakhir kita akan mengisi RIP-nya. Terlebih dahulu kita akan mengcopy KitPad-nya. Nah, kemudian kita copy paste, kita add, ulangi lagi di bagian yang KitPad 1/0-nya, kita add, kita lakukan secara berulang-ulang. Ya, seperti ini. Setelah selesai, sebentar. Nah, terakhir kita kopikan lagi, kita RIP, kita copy paste, kita add. Nah, setelah itu, setelah seperti ini, kita akan menambahkan di router selanjutnya. Lakukan seperti yang tadi di bagian interface, KitPad-nya kita copy dulu, kemudian kita copy paste di RIP, kita add. Nah, seperti ini. Lakukan secara berulang seperti tadi. Iya, kita copy, kemudian kita masukkan di RIP, terus kita add. Nah, dan kita close. Ya, lakukan di router selanjutnya. Di interface KitPad kita copy, kita pindahkan di RIP routing, kita add. Lakukan secara berulang, bertahap ya, bertahap antara KitPad 1 dan KitPad 2-nya. Nah, seperti ini kita add. Nah, setelah itu setelah selesai kita akan mengujinya. Bentar, kita cek terlebih dahulu apakah sudah benar. Nah, kita close. Ya, kita cek terlebih dahulu. Kemudian antara PC gedung 1 dan PC gedung 1 juga yaitu sukses. Kemudian kita akan mencobanya lagi antara gedung dan server. Kita coba ya teman-teman. Masih invalid, kita coba lagi. Bentar. Ya, sukses ya. Oke, mungkin itu cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.